Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Arianto dengan NIM 2205520040. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah komunikasi dan presentasi dengan dosen pengampu Bu Ajeng Agwina. Di sini saya akan membawakan materi tentang peluang dan tantangan industri game yang ada di Indonesia, studi kasus game Mobile Legends Bang. Baiklah, yang pertama yaitu ada pendahuluan dan fakta umum. Saat ini industri game di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Data We Are Social tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga terbesar pengguna game mobile di dunia. Salah satu yang sangat populer adalah game Mobile Legends Bang dengan jutaan pemain aktif setiap harinya. Seperti yang kita tahu kan. Tidak hanya game Mobile Legends tetapi game lain yang bertema Battleground seperti PUBG Mobile dan Free Fire juga sangat populer. Tidak lupa juga ada game yang sedang sangat hits yaitu Roblox. Game ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup digital dan sumber ekonomi baru. Menurut Herman Saksono, PhD dari UGM, game mobile seperti Mobile Legends bukan hanya hiburan, tetapi juga ruang interaksi sosial dan ekonomi yang membentuk ekosistem digital baru di Indonesia. Baiklah, kemudian yang kedua ada sejarah dan perkembangan game Mobile Legends Bang. Game Mobile Legends pertama kali dirilis oleh Monton pada tahun 2016, yaitu dengan perusahaan yang ada di Cina, dan langsung booming di Indonesia karena ada dua alasan utama, yaitu yang pertama harga smartphone yang semakin terjangkau atau murah dan akses internet yang makin luas. Tahun 2018 Indonesia mulai memiliki turnamen profesional seperti Mobile Legends Professional League atau disingkat MPL dengan hadiah hingga miliaran rupiah. MPL menjadi turnamen e-sport resmi dan diikuti oleh tim-tim besar seperti RRQ, EVOS, dan Onyx. Tahun 2021, Indonesia menjadi juara dunia pertama turnamen M1 World Championship, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kuat di dunia e-sport. Kini, Mobile Legends bukan hanya permainan, tetapi juga menjadi bagian dari industri e-sport profesional dan sarana promosi budaya Indonesia. Kemudian ada peluang industri game MLBB atau Mobile Legends Bang. Indonesia memiliki peluang besar di industri game mobile, khususnya lewat e-sport dan ekonomi kreatif digital. Pertama, dari sisi ekonomi. Nilai pasar game di Indonesia pada tahun 2024 sudah mencapai lebih dari 34 triliun. Besar kan? Ini menciptakan banyak profesi baru seperti pro player, content creator, via e-sport, streamer, caster, bahkan game developer lokal. Yang kedua, dari sisi budaya, Mobile Legends telah berkolaborasi dengan unsur lokal seperti menghadirkan hero Gatot-Kaca dan Kadita yang terinspirasi dari budaya Nusantara. Ini menunjukkan bahwa game bisa jadi media promosi budaya nasional. Pemerintah juga mendukung lewat program game lokal naik kelas untuk membantu developer Indonesia supaya menembus pasar global. Menurut Sandiaga Uno, industri game adalah masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Kita tidak boleh hanya jadi pemain, tetapi juga pencipta game tersebut. Kemudian ada tantangan yang dihadapi. Namun di balik peluang besar itu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, sebagian besar game populer seperti Mobile Legends masih buatan luar negeri, tidak lokal, sehingga developer lokal belum menjadi tuan rumah di negara sendiri. Yang kedua, dukungan finansial dan investor untuk pengembangan lokal masih minim. Ya, masih banyak korupsi lah. Padahal ide ini dan kreativitas anak muda Indonesia sangat tinggi dan banyak sekali. Yang ketiga, muncul isu sosial seperti kecanduan game, perilaku toksik, hingga cyberbullying. Ya, seperti yang kita tahu, banyak cyberbullying yang tersebar di game. Jika anak kecil yang bermain dan bertemu dengan orang dewasa, ya akan terjadi cyberbullying lah. Dan juga ada komunitas toksik juga tersebut. Baiklah, berikutnya tadi kan ada tantangan yang dihadapi, kemudian ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendorong kemandirian game lokal. Pemerintah perlu memberikan bantuan dana untuk pengembangan game lokal. Kemudian memperluas dukungan program seperti game lokal naik kelas, yaitu mengembangkan developer lokal lah.
Kemudian yang kedua ada penguatan ekosistem e-sport dan pendidikan digital. Misalnya kolaborasi antara kampus dan industri e-sport untuk membentuk kurikulum game dan manajemen turnamen. Kemudian ada peningkatan kompetisi nasional dan beasiswa e-sport agar karir gamer menjadi lebih profesional. Yang ketiga ada edukasi digital dan pengendalian dampak sosial. Pemerintah dan platform game perlu mengembangkan fitur kontrol waktu bermain dan edukasi digital sehat. Kemudian juga ada sekolah dan orang tua perlu terlibat dalam pembinaan etika bermain game online. Seperti yang pada poin nomor 2 tadi, kurikulum tentang game online ini kan juga sudah diterapkan kepada beberapa sekolahan, bahkan kampus seperti kampus Udinus itu mengadakan turnamen untuk game Mobile Legends, bahkan ada ekstrakurikuler atau UKM e-sportnya sendiri. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa industri game Mobile Legends di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang sangat serius. Game bukan lagi sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sumber penghasilan, media budaya, dan masa depan ekonomi digital Indonesia. Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat agar Indonesia bisa menjadi pencipta, bukan hanya pengguna game semata. Jadi semoga untuk Unisbank juga bisa merealisasikan kurikulum untuk e-sportnya, supaya bisa menyusul seperti Udinus, yaitu seperti kampus digital, tidak hanya monoton ke materi saja. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah informasi atau salah perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko, saya pamit undur diri. See.